Mungkin kita nggak kebelet pipis tapi kok rasa di kelamin atau farji untuk kelamin wanita perempuan itu kok kayaknya ada cairan, itu kita cebok untuk bagian kubul ya. Apa itu, kita punya dua lubang, depan itu kubul, belakang itu adalah dubur. Kalau kita buang kotoran bagian belakang ini dubur ya, keluar cairan atau dari depan dari kubul ini, maka kita wajib untuk istinja, cebok ya. Nanti ibu juga ada kenal istilah yaitu istinsyak. Istinsyak itu sama juga urusannya bertoharo, yaitu ini membersihkan apa bu? Hidung, bagian dari sunnahnya wudhu, itu namanya istinsyak. Istinsyak kita kalau wudhu itu kan ada tuh yang bersihin apa ini? Hidung yang gitu ya. Ini disebut istinsyak. Jadi ada istilah-istilahnya harus ngerti kalau sudah thalabul ilmi. Ada istinja, tadi yang apa? Cebok, ada istinsyak. Itu hidung ya. Ini nggak wajib, bukan rukunnya wudhu, tapi bagian dari sunnah. Jadi kalau ibu mengerjakan berarti mendapatkan apa bu? Pahala. Tidak dikerjakan tetap sah karena bukan bagian dari rukun wudhu. Rukun wudhu itu fardunya, wajibnya wudhu. Tapi kalau sepaket silahkan. Kita juga pas umpama memandikan jenazah mayit itu aja juga kita pakai istinsyak. Jadi untuk ngambil sunnahnya ya biar sempurna. Kita pilihkan amalan ibadah baik sempurna seperti itu. Nah itu jadi ada istinja, ada istinsyak, ada istibrok. Apa itu istibrok? Istibrok itu duduk jongkok. Duduk jongkok perempuan ya, laki-laki juga sama ada duduk jongkok. Sebenarnya afdal itu kalau pelajaran di kitab, buang air untuk bapak-bapak atau laki-laki ini sebenarnya afdalnya tidak dengan berdiri, tapi dengan apa bu? Jongkok. Sebenarnya gitu dalam pelajaran di agama kita. Tapi ya memang sekarang umumnya semua tempat-tempat toilet umum itu dipasang, disetting kondisinya dengan cara apa? Berdiri ya. Karena mungkin kalau berdiri, kalau tempat toilet umum itu kan massal gitu ya bu. Karena kalau deprok duduk kan pasti kelihatan ininya, kelihatan auratnya dari belakang dong. Dan itu memang harus stangnya itu kamar mandi, bilik-bilik kan ya, bilik-bilik kamar mandi yang butuh settingan tempat yang lebar, luas. Tapi sekarang kondisinya di seluruh dunia rata-rata toilet laki-laki, toilet pria itu dengan cara apa? Berdiri. Ya, kayak gitu nggak sih bu? Bu pernah lihat sih? Berarti pernah masuk dong. Ya, iya, ya tahu lah ada anak kebuka ya bu ya pasal gitu ya. Nah, kelihatan sekilas gitu seperti itu. Tahu aja emang mama itu emang senangnya ngintip ya. Kepo ngintip gitu. Kelihatan mungkin kita nggak ngintip tapi oh ternyata toiletnya bapak-bapak itu berdiri jadi kayak ada bilik-biliknya gitu ya. Nah ini karena kalau berdiri ya mereka aman posisinya kan. Kalau berdiri pipis gitu ya sur gitu. Tapi kalau perempuan ya wassalam ya bu ya. Kalau perempuan kalau pipisnya berdiri ya tadi wassalam itu gak karu-karuan. Najisnya belepotan kemana-mana. Tadi najis mutawas itu apa? Ini ya kan beleber kemana-mana itu gak karu-karuan tadi. Memangnya kalau perempuan tadi istibro zaman dulu mungkin belum ada kloset yang model duduk ya, klosetnya rata-rata model jongkok ya seperti itu kan bu. Nah, tapi sekarang sudah banyak kloset model duduk. Nah, terus yang enak yang mana sebenarnya kalau di tempat umum itu yang enak kloset model jongkok. Karena kenapa? Kalau ibu langsung deprok bluk duduk aja manis di situ ya bu ya. Ini khawatir di situ ada terpapar najis bekasnya orang. Kadang kita duduk tuh kloset kadang pinggirannya itu basah-basah gitu kan. Nah ini ibu kalau ibu pipis di situ terus lanjut ibu mau sholat ya harus kita protek itu dilihat gini. Ibu kalau punya tisu, kalau ada tisu ya bersihin dulu ya, terus baru ibu apa ini duduk. Atau kalau nggak ada kepepet, udah nggak mungkin dong kita bersihin sama
baju, ya kan nggak mungkin juga. Nah itu harus diguyur dibilas dulu seret muter gitu ya. Memang otomatis resikonya basah. Tapi pas ibu duduk belum duduk gini, mohon maaf ya bu, pantatnya duduk, itu kondisinya suci karena kan si ibu sudah suciin kayak gitu. Nah itu yang kloset yang dengan yang duduk. Tapi kalau yang klosetnya dengan posisi jongkok enak. Cuman mungkin kalau yang mungkin yang overweight itu yang memang agak kerepotan ya. Kalau itu yang gemuk, terus mungkin ibu-ibu sepuh-sepuh yang ya bahasanya kalau ini mah guyu-guyu gitu ya. Karena rata-rata banyak itu yang sepuh-sepuh itu kepleset di mana bu? Rata-rata kepleset di mana? Kamar mandi itu tadi, yang mungkin licin, isinya itu air basah-basah. Ini hati-hati kalau di dalam kamar mandi ya. Itu tadi ada yang disebut istibrok. Istibrok itu duduk jongkok, dehem untuk wanita mengeluarkan sisa-sisa cairan, mau itu ya kayak sisa-sisa air kencing, sisa pipis biar nggak ada apa ini kayak bahasa itu bolak-balik beser ya. Jadi itu duduk jongkok terus berikutnya bisa juga mengeluarkan sisa-sisa bekas kita habis jima itu habis berhubungan suami istri, ada sisa mohon maaf sisa sperma, air mani dari suami seperti itu, jadi dikeluarkan itu dengan cara istibrok. Karena kalau tidak seperti itu sering kasus-kasus jamaah bertanya itu, ini kalau pas sudah keramas setelah jima berhubungan suami istri terus beliau keramas suci dong, mandi hadas besar. Giliran pas lanjut sholat, ini kita pas sholat tiba-tiba ada yang keluar, mungkin kita dengan reaksi kita misalnya bersin atau pas lagi sholat hacuring bersin, atau pas lagi sholat itu apa bu batuk pas ini batuk di sini juga keluar curut, nah gitu keluar. Nah, ini yang dikeluarkan ternyata tadi bu ada sisa-sisa apa bu? Tadi habis jima suami istri. Makanya supaya untuk menghindari tersebut silahkan pas setelah berhubungan itu istibrok, duduk jongkok dehem di dalam kamar mandi, jangan di luar yang lain-lain ya bu ya. Tiba-tiba deprok aja duduk di bawah kursi makan ya bu ya, duduk deprok depan dapur gitu sampai dalam kamar mandi sebalik gitu dehem yo coba kenceng-kenceng raham anaknya dalam itu ngapain mah katanya gitu atau suaminya nanya. Jadi seperti itu untuk membersihkan cebok. Nah terus atau juga kondisi yang misalnya ibu mau cek recheck, istibrok itu cek recheck juga, ini masih ada nggak darah head? Masih ada nggak darah head? Cek sembari bawa media yang lain. Media itu kayak kapas, cotton bud, tisu gitu. Sembari istibrok dicolek ada dalam dikit. Dilihat ternyata cairannya misalnya putih, aman silahkan untuk keramas suci. Tapi kalau masih ada coklat kayak ini nih, coklat kayak karpet ini ya, coklat susu gitu berarti masih belum. Jangan buru-buru apa keramas karena warnanya selain dari putih. Kalau sudah putih, ibu silahkan untuk suci karena memang udah kurun waktunya, interval waktunya emang masa-masanya emang udah kebiasaannya ya sudah berapa hari setelah kita haid ya. Tapi berikutnya setelah kita keramas ya mohon maaf suami ngajak ya bu ya, kita melakukan tugas kewajiban suami istri, nggak taunya didorong rahim didorong ya, kedatangan tamu itu rahim hanya keluar lagi. Kasus kan ada aja seperti itu. Tuh saya bisa menyampaikan ini banyak pertanyaan jamaah seperti itu. Jadi pas sudah keramas ternyata suaminya masuk untuk bertamu, gak taunya keluar lagi tuh ngeflek lagi darah. Apakah itu darah haid? Ada pertanyaan gitu. Ya ini kalau sudah waktu kebiasaan di luar waktu kebiasaan dan sudah kurun waktu haid kebiasaannya misalnya 6 hari dan itu sudah 6 hari dan ibu tadi udah cek istibrok itu ternyata putih, ibu ya harus cek dulu itu putih, yakin putih cairannya, gak mungkin gak ada cairan bu, pasti ada cairan kalau istibrok itu. Kita kan manusia ya, minum, keluar keringat, keluar urin, pipis, keluar cairan. Nah, ibu istibrok putih terus ibu keramas
didorong oleh suami keluar lagi, ini maka kalau sudah kurun waktunya sudah finish, sudah selesai, maka ini disebut bukan darah haid, tapi darah apa Bu? Darah istihadah. Jadi ya nggak masalah. Berarti ya sampai di situ ya. Tapi kalau ibu memang baru 5 hari terus pas nggak pakai, kok kayaknya nggak boleh percaya sama balut. Balut itu nggak paten ya Bu, karena nempel gini doang, harus istibro. Yaitu kita kalau habis haid itu harus istibro supaya tahu ini masanya kita keramas atau masih belum. Kalau percaya sama softtek atau pembalut ya nggak akan valid itu datanya nggak akan valid, cuma nempel gini doang. Makanya sering orang-orang bilang tuh pembalutnya masih kering, masih apa tuh udah putih ya, nggak ada darah, nggak ada merah-merah gitu ya, terus dia keramas aja. Bener habis keramas, suaminya ngerti istrinya keramas, langsung berat didorong keluar lagi. Nah, gitu kan sering kasus seperti itu ya. Nah, ini jadi makanya kita harus belajar dulu. Nanti ada masanya kita akan belajar bab darah. Kalau bab darah mungkin di sini ada papan nggak Bu? Di kapan-kapan kalau udah masuk bab darah nanti saya akan konfirmasi dulu. Ini waktunya pelajarannya bab darah, itu baru minta papan sama spidol ya untuk menerangkan itu tentang bab darah. Soalnya panjang, tidak hanya teori saja, ada hitung-hitungannya kalau bab darah. Jadi kita bisa bedakan mana itu darah haid, mana itu darah istihadah. Ya untuk sementara waktu kita masih di seputar bab ini, seputar bab kemarin lanjutin yang najis biar berurut materi pelajarannya ya Bu. Insyaallah mudah-mudahan bisa hadir terus ya rutin. Jadi ya tadi setelah kita ada istibro tadi sudah paham, istinja, istinsyak, istibro. Ada yang kita kenal dengan juga istirja. Istirja itu surat Al-Baqarah ayat 156. Istirja. Nah kalau istirja ini di luar konteks, tapi memang mirip-mirip namanya, makanya jangan sampai keliru. Istirja itu surat Al-Baqarah ayat 156. Ibu yang mengucapkan apabila ada musibah apapun, kecelakaan, musibah kematian, musibah gunung meletus atau mungkin banjir, itu kita orang beriman mengucapkan bacaan ayat tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bukan inna lillahi wa inna lillahi ya, keliru. Ini ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bukan inna lillahi wa inna lillahi. Ini masih banyak saya mengucapkan ini karena masih banyak tulisan-tulisan yang salah. Konteks teks bahasa Indonesianya huruf salah. Innalillahi wa innalillahi. Akhirnya orang-orang tuh melihat copas-copas banyak Bu, copas salah semua. Dari atas ke bawah tulisannya apa? Salah. Ya, ini malu-maluin aja ya Bu ya. Jadi ya saya juga malu kalau itu murid saya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada siapa? Pada Allah. Itu disebut kalimat istirja. Kan mirip-mirip istinja, tadi apa tuh? Istinsyak. Terus ada lagi istibrok ya. Berikutnya istinsyak. Istinsyak itu yang ini. Ya. Nah, jadi biar ibu paham istilah-istilahnya, kalau sudah ngaji ya lumayan paham dikit-dikit gitu ya. Ada istinja yang kita sehari-hari itu cebok. Terus istinsyak kalau ibu wudu sunahnya wudu. Terus istibrok perempuan itu bolak-balik istibrok, itu jongkok dilihat ada cairan bersihin dan sebagainya sampai bersih. Kan ini kan memang daerah vital ya Bu, daerah penting ya, itu seperti karena kita ini kalau perempuan, mohon maaf bukan ngomong masalah jorok ya, itu ada 2 lubang di farji kelamin, itu ada 2 lubang. Satu lubang untuk apa ini rahim ya, keluarnya cairan-cairan yang haid, keluar cairan apa Bu, darah atau mungkin keputihan, itu lubang yang rahim. Tapi ibunya keluar anak yang melahirkan itu kan luar biasa ya, kuasa Allah. Itu jadi keluar itu bayi itu dari situ semuanya. Jadi namanya haid atau mungkin untuk kenikmatan saat berjima hubungan suami istri dari situ. Nah terus lagi ada lubang saluran kemih. Ada 2 lubang saluran kemih, yaitu saluran
cairan yang urusannya nyambung ke bahasanya mah ureter ya, sambung ke ginjal gitu loh, saluran keluar masuknya cairan-cairan itu saluran kemih pipis gitu ya. Ini makanya kalau ahli medis misalnya suster perawat itu masang apa itu, masang itu loh Bu, kateter. Nah ini awas salah masuk gitu kan biasanya, takutnya salah masuk ya Bu. Jadi harus profesional masang kateter karena lubangnya ya tadi berdekatan atas bawah itu perempuan. Hanya perempuan tuh lebih rumit, dengan laki-laki beda. Ya kalau laki-laki beda, pipis yang masih bisa berdiri. Ya kalau kita pipis berdiri ya tadi wassalamualaikum pipis berdiri atau gelantrah kemana-mana gitu. Ya istilah-istilah itu sudah paham ya. Berikutnya kita akan masuk yang tadi istinja. Khusus kita hari ini bahas tentang istinja. Nah di sini ada pelajaran di kitab fikih, belajar tentang syarat-syarat sahnya istinja. Faslun surutu ijzail hajari tamaniyatun. Jadi syarat syarat sahnya istinja bersuci dari BAK itu buang air kecil, sama BAB buang air besar, dengan ada persyaratannya ada 8. Jadi bersuci ini persyaratannya ada 8. Apa saja? Ini di sini kalau ya Islam ini kan awalnya memang dari zaman jahiliyah sampai zaman sebegini, masya Allah luar biasa ya, sudah terang benderang. Ini kalau pelajarnya di sini hendaknya dengan 3 batu. Nah kalau kita kan, ibu pernah nggak coba ada yang ngacung? Kalau cebok pakai batu, ada nggak? Ya, alhamdulillah berarti ya Bu ya. Berarti kita zamannya sudah zaman aman-aman. Ya, kalau zaman Rasulullah bersucinya pakai apa Bu? Batu, karena memang belum ya ini terbatas air. Ya kalau pas lagi mati air sehari aja sudah ceritanya statusnya emak-emak rempong luar biasa. Curhat apa Bu? Airnya apa ini? Airnya off, airnya mati. Ya baru aja sehari doang udah luar biasa emak-emak ya. Jadi hanya banyak bersyukur. Karena kenapa ya? Memang ini air itu utama nggak sih Bu? Utama. Kita kalau udah cari rumah mesti nanya, ini airnya pakai apa? Air pam atau air tanah gitu kan? Karena paling utama air. Kita kalau nggak ada air ya repot, karena urusannya untuk bersuci dari segalanya, untuk urusannya nyambung nyawa, untuk minum dan sebagainya ya. Makanya hendaknya dengan 3 batu. Nah karena sekarang udah nggak ada batu, maksudnya nggak pakai batu, jadi batu di luar masih banyak ya Bu. Maksudnya itu karena sudah tidak pakai batu, maka akhirnya dengan apa Bu? Air. Nah kalau cebok ini jangan sekali guyur. Minimum itu berapa? 3 kali guyur. Karena yang ibu keluarkan, yang kita keluarkan, cairan-cairan itu dari dalam itu kan sudah diolah, difilter, hanya kan yang jelek ya kebuang kan, maksudnya itu pipis gitu ya. Ibu nahan pipis kan nggak boleh juga ya Bu, sakit kan. Jadi kalau nanti habis minum es teler ya Bu ya, habis eman-eman es teler 35.000 sama PPN ya dikeluarkan. Sebab apa Bu? Eman-eman sayang gitu. Atau habis minum apa itu kopi kenangan indah. Ya kenangan hati apa kenangan indah? Salah. Kenangan mantan katanya itu. Yang habis itu dieman-eman berapa puluh ribu. Ini akhirnya jadi penyakit. Nah, kalau sudah dikeluarkan kan ringan, enteng. Nah berikutnya pasti kita cebok istinja. Nah terus ini dengan cara tadi diguyurnya sampai 3 kali. Nah ada pertanyaan, boleh nggak diguyur cuma sekali tapi wus gitu ya Bu? Maksudnya wus itu rrrt gitu. Misalnya banyak bang gitu kan, ada kayak gitu. Ya afdolnya tuh rrrt gitu, sudah lagi 2, 3 gitu. Kenapa? Ya ini kan soalnya bagian ya yang kotor, bagian najis. Karena kalau masih terpapar najis terus kita wudhu, sholat ya udah dijamin wudhunya tidak sah, sholatnya juga sepaket, tidak apa Bu? Tidak sah ya. Hendaknya dengan 3 batu. Di sini maksudnya kalau zaman sekarang ya dengan 3 guyuran air tuh. Yang kedua
Ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat najis. Dari 3 guyuran itu tadi, kalau masih itu ngelengket atau apa misal ya Bu, nah ini yang boleh ditambahin. Jadi minimum tadi kan ketiga batu itu sudah bisa membersihkan tempat yang najis. Sama najis tadi, ada kubul sama apa Bu? Dubur. Apalagi kubulnya perempuan tadi, ada 2 apa tadi? 2 lubang, bersihkan. Kadang-kadang ada cairan yang kental, itu cairan kental ini yang tadi dari saluran rahim, keputihan, atau mungkin sisa-sisa kita habis limak yang bagi yang sudah suami istri, atau mungkin ibu lagi menstruasi, lagi head, ya keluar darah kan, kita kalau pas lagi pipis dan lagi head keluar juga kan darahnya, yurai mungkin klosetnya sampai campur air sampai merah gitu. Kalau yang kloset duduk atau kloset jongkok seperti itu. Nah ini harus membersihkan. Tapi kalau memang kondisinya orang sedang dalam keadaan head atau menstruasi kan memang sedang dalam keadaan berhadas ya Bu ya, aman-aman saja. Tapi kalau yang dalam keadaan suci itu yang nggak lagi head, nggak lagi menstruasi, ya ini harus ketat. Ketat itu harus membersihkan, itu harus bersih. Karena ada cerita yang Ibu sudah apa ini pernah dengar Rasulullah pada waktu melewati, dan ada penjelasan kitab, innahu sallallahu alaihi wasallam marobi qabroini faqala innahuma yu'adzabani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namihati wa ammal akharu fakana la yastanzihu min bauli. Beliau melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang dalam kubur ini disiksa, terkena siksa dari malaikat siapa Bu? Adab kubur malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Rasulullah menyampaikan, jadi pas lagi lewat dengan sahabatnya lewat pemakaman itu beliau menyampaikan tadi, kedua orang yang ada dalam kubur, si fulan ini sama si fulan itu gitu ya, misalnya seperti itu, telah disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Seorang disiksa karena namimah. Namimah itu adu domba. Hibah, tahu gak hibah itu? Ngomongin orang yang apabila orang itu dengar dia itu pasti marah, ya Bu, itu namanya hibah. Nah hibah itu dikit dikumpulin jadi gede, akhirnya jadi namimah. Namimah itu adu domba, menfitnah. Namanya kan fitnah itu hadisnya lebih kejam daripada apa Bu? Pembunuhan. Nah, ini makanya lisan ini harus dijaga, terutama untuk perempuan. Makanya kalau ada teman yang mau ngomongin kejelekan, kita langsung subhanallah. Astagfirullahaladzim. Hanya temennya mau ngajak ngomong aja, sosok alim loh. Habis ngaji Senin sore aja, atau gitu, langsung kupingnya ditutupin. Nah, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. namanya lagi ngomongin orang, kitanya langsung tadinya temennya sosok alim gitu ya Bu. Ya emang serba repot karena kita manusia itu punya lisan, punya apa Bu? Punya kuping ya, ada yang denger, ada apa aja. Sama juga kita lihat di medsos yang berbagai macam warna-warni rupa-rupa itu juga bagian dari juga hibah itu sebenarnya. Nah, tapi ya tadi kalau sudah ini astagfirullahaladzim, mudah-mudahan ya Allah nggak terjadi pada diri orang-orang terdekat kita. Buat ambil ibro aja. Ibro itu apa Bu? Pelajaran, jangan sampai terbawa arus. Ada artis siapa ini nggak boleh. Nih terkena siksa orang adu domba atau namimah, menfitnah, kena siksa. Wajar karena ini menyakiti siapa Bu? Orang lain. Wajar ya kalau itu. Dan namanya fitnah itu pasti kena keluarganya, efek. Ada 2 keluarga, mungkin banyak keluarga gitu, gak hanya diri sendiri keluarga tersebut, tapi semuanya efek, teman-temannya kecipratan juga, anak kubu sana kubu sini gitu. Nah wajar karena itu. Nah satu lagi disebutkan di sini, seorang disiksa karena mengadu domba, dan yang seorang lagi si fulan ini karena adu domba, dan si fulan itu kata Rasulullah, beliau karena pada waktu saat di hidupnya ini pernah tidak beristinja saat kencing atau buang air kecil, nggak cebok, itu kena siksa kubur. Nggak cebok itu kan personal Bu,
Misal saya nggak cebok, kan nggak ada urusan sama ibu. Gatel-gatel sendiri, bau-bau sendiri, garu-garu sendiri. Berapa betul? Dan nggak ada urusan. Itu aja kena siksa Pak, kubur. Kalau yang namimah tadi, fitnah itu memang dampaknya banyak. Kubu lingkarannya banyak, nyebar kemana-mana, wajar ya, karena itu menyakiti ini, menyakiti itu, efek dampak itu. Ini sendiri personal yang kena penyakit kulit, gatel, bau ya, itu kena siksa kubur. Bayangin Bu, urusan kecil kena siksa kubur, apalagi urusan gede. Urusan gede apa ya? Urusannya sholat, urusannya yang rukun Islam itu, urusan besar itu bagaimana kabarnya? Hanya kenapa ya kita tuh masih banyak kekurangan-kekurangan. Hanya setiap ba'da sholat beristighfar kepada siapa Bu? Pada Allah, bertobat kepada Allah supaya ya yang sudah kita kerjakan hilaf-hilaf itu banyak, mau urusan macam-macam itu Allah ampun itu. Jadi usahakan habis sholat itu istighfar, jangan Allahumma lantas kabur, Allahumma lantas jalan kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung yang dicari apa nih? Bukan tasbih tapi apa Bu? Atau itu orang zaman now kan itu ya, bangun tidur melek yang dicari apa Bu? HP. Cinta banget sama HP Bu ya. Masya Allah ya. Nih tadi ya, jadi maka ini harus hati-hati, makanya ini pelajaran istinja ini dipelajarin detail supaya tadi kita terhindar dari siksa kubur, malaikat siapa karena akhirnya alhamdulillah ya. Tuh, jadi berikutnya tadi yang kedua, ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis. Jadi maksudnya tadi cebok yang sampai 3 kali itu loh pakai air kan, sekarang kita musimnya masanya kan air ya Bu ya, itu sampai 3 kali sudah bisa mensucikan daerah najis, diguyur atau di India kalau perlu pakai instrumen yang lain. Misalnya instrumen yang lain itu pakai sabun, pakai pewangi, karena kan itu ya mohon maaf kalau bagian-bagian situ kan baunya kan ya istilahnya baunya menyengat ya Bu ya, seperti itu. Jadi pakai sabun, media-media yang lain, sabun macam-macam seperti itu. Nah yang ketiga, najisnya belum kering. Najisnya belum kering, istinja itu langsung, jangan dibiarkan sampai kering. Tuh bocah-bocah kadang-kadang kan habis pipis lari sana lari sini, akhirnya jadi kering tau Bu. Itu kan gak garu-garuan. Ini kalau masih bocah kan memang gak ada itu masih gugur kewajiban ya. Tapi kalau yang sudah dewasa, sudah balik, mukallaf itu mumayyiz, tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, itu ya harus paham. Terus kita ini langsung cebok. Makanya kalau sama juga, karena ada pertanyaan Bu, kalau habis jima hubungan suami istri disegerakan mandi nggak wajib, boleh nggak saya masih kemana kek, ke tukang sayur depan atau apa, belum keramas ya, jangan, nanti takut lupa, apalagi Bu ke pasar, mandi dulu ya. Kan tadi udah mandi Bu, habis mandi terus suaminya ada pertanyaan macam-macam Ibu Bu, habis mandi terus udah mandi, habis mandi suaminya ngajak, seger kan, otomatis kan harus mandi lagi ya Bu ya. Tadi mungkin sebelumnya mandi sunnah, mandi pagi biasa. Kok ngerti istrinya cantik, ceria, wangi, suaminya ngajak, mungkin waktu weekend libur ya. Nah terus setelah itu selesai dong, harusnya kan langsung mandi. Tapi ibunya masih ke pasar dulu, ke Indomaret, ke Alfa, belanja-belanja dulu. Lupa belum apa Bu? Belum keramas, ya nggak boleh, dihukumin makruh. Khawatir lupa, jadi segerakan untuk tadi. Basuh-basuh, mandi, jangan ditunda-tunda. Ada juga yang bertanya, Bu, saya habis jima terus ya itu langsung makan. Ya maklum habis lari 10 kilo kayaknya ya Bu ya. Makan habis makan, dah sekalian dah beres rumah, ngapung, ngepel, mama sudah mulai aktivitas sehari-hari kerja bakti gitu ya. Nah baru itu mandi Bu, tadi kan diselingin makan atau diselingin apa tadi? Beres-beres tuh boleh, nggak apa-apa kalau itu masih di area dalam rumah, asalkan ibu jangan keluyuran kemana-mana, maksudnya itu keluar-keluar melakukan aktivitas di luar apa Bu rumah, khawatir lupa ya. Ada kadang tuh mungkin kadang gini, ada juga yang seperti ini Bu, udah bobo malam kan, suaminya pas dini hari ngajak
aja. Terus berikutnya bangun tidur lupa dia, udah ngeleker aja tidur, bangun-bangun sholat apa bu? Sholat subuh lupa atau gitu. Ada kasus yang macam-macam kan namanya ini, bangun tidur terus udah sholat udah zikir, ya rambutnya masih kering, apa tuh wudhu doang dia, malamnya mungkin habis hubungan terus tidur ngeleker kan, tidur sesudah itu melek-melek ya udah enteng gitu, lupa kalau habis apa? Habis jimat. Nah setelah itu sholat baru ingat, udah sholat udah ingat, astagfirullahaladzim belum apa tuh, belum keramas. Ada kasus kayak gitu ya. Nah ini gimana? Nah terus gimana sholatnya sah nggak? Itu kan pertanyaannya gitu tuh. Sholat urusannya mas sholat kan ya, sholatnya sah nggak? Nah jawabannya ya sholatnya tidak sah karena ibu sedang dalam keadaan berhadas besar. Terus berikutnya saat itu ingat langsung ibu mandi meskipun itu udah jam 6, paham? Ya udah jam 6. Astagfirullahaladzim, ya Allah tadi kok belum apa tuh, rasain enak tapi giliran gitu malu lupa ya bu ya. Nah silahkan untuk mandi, lanjut sholatnya di qadha. Arti bu, sholatnya di qadha, ulang lagi sholatnya di qadha. Berapa rakaat bu? Ya kalau sholat subuh ya 2 rakaat. Mau ibu singkat 1 rakaat, udah salah. Atau bu minta 1 rakaat tadi, tetap 2 rakaat. Keramas, kadang ada yang kayak gitu lupa bu. Seperti itu ya. Maklum ibu-ibu kan banyak itunya, banyak lobetnya. Seperti itu ya. Jadi, nah ini urusannya tadi tidak hanya cebok doang, tapi mandi ya. Sama nanti ada pelajaran bab mandi. Ya, tadi najisnya belum kering. Yang keempat, najis belum pindah dari tempat keluar. Tempat keluar itu jadi najis itu ya tetap di situ, nggak beleber kemana-mana. Jadi segera. Jadi adabnya yang langsung urutan keempat itu langsung disucikan, dicebok ketika istinja tadi. Jadi najis ini belum pindah dari tempat keluar, asal keluar, tetap di situ. Makanya disegerakan, jangan apa ini, jangan ditunda-tunda. Tadi kalau yang tadi kan urusan mandi, kalau ditunda jadi lupa. Tadi kan makanya malam, misalnya kalau ada yang ibu, saya habis hubungan jima malam jam 11 malam, terus boleh nggak langsung mandi? Ya afdol, bagus kalau ibu langsung apa tuh, langsung mandi. Terus nggak apa-apa itu bu, nggak apa-apa. Jadi biar tadi nggak lupa, nanti ibu bisa melek lagi sebelum subuh ibu sholat malam gitu. Tapi kalau kepayahan, kecapean itu. Nah, ada pertanyaan juga, kalau pas sudah seperti itu, mohon maaf ya bu, bablas meninggal. Ada tuh pertanyaan itu, wafat meninggal, habis jima, terus pagi itu meninggal. Kan nggak seperti itu bu, nggak seperti apa ini, mandi hadas besar dong. Itu bagaimana? Saat, ya ini kan kuasa Allah ya, kan di luar jangkauan manusia. Saat amil memandikan, amil itu yang bagian petugas apa bu? Nah, memandikan itu nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar. Apa tuh hadihil mayitati, jadi itu jenazah perempuan kan. Itu biasanya amil, ya, misalnya saya mandiin mayit gitu. Itu mandiinnya sudah dalam kondisi niat untuk hadas besar. Nggak usah nanya keluarganya, Pak sampai habis ituan ya Pak gitu. Nah, nggak usah nanya siapa bu, nggak perlu nanya karena sudah memandikannya posisi hadas besar. Saya juga pernah memandikan itu perempuannya masih nifas bu, si ibunya itu masih nifas, habis punya anak selang berapa lama terus meninggal. Tuh, jadi ya masih ada itu darah di itunya, di farjinya itu masih ada di kelaminnya. Ya, ini judulnya mandiin hadas besar. Nanti kita akan bahas, nanti ada bahasan tentang apa bu, mandi ya. Ini pas urusannya ini istinja, cebok. Berikutnya yang kelima, tidak dicampuri oleh najis yang lain. Dia ada najis-najis yang lain, jadi tidak bercampur dengan najis yang lain. Makanya tadi intinya disegerakan. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak melampaui bila air kencing, tidak melampaui hasyafah. Hasyafah itu apa ini bu? Bila air kencing, dalam artian gini, yang tadi kalau perempuan yang nggak boleh nggak boleh apa itu pipis, buang air kecil itu dengan berdiri, jadi melampaui batas lewatannya gitu. Kalau kita pipis berdiri kan bleber kemana-mana kan ya.
Nah ini jadi najis kabeh, najis semua. Ya kalau kecuali kadang-kadang ada orang itu yang apa tuh nggak kuat, pernah kayak gitu tuh Bu, pas tour, ibu-ibu tuh kalau naik bis bareng-bareng tuh liatin tuh, pasti yang dirindukan apa Bu? Toilet, pasti tuh. Emak-emak kalau jalan-jalan sama emak-emak pasti minta berhenti di rest area, terus yang dikejar apa Bu? Toilet. Itu di mana-mana, yang jadi antre gitu kan. Nah ini kadang-kadang ada juga mungkin gak kuat terus saya jadi bleber, ini najis semua, mau nggak mau diguyur, dibasuh semua ya, ceboknya ya cebok khusus, basuh semua terus ganti apa ini? Ya ganti baju karena najis. Itu ada yang memang yang nggak tahan seperti itu. Jadi tadi tidak melampaui hasyafa atau tadi bila ya kencing, tidak melewatin daerah-daerah ini yang kemaluan lubangnya doang, tapi tidak melebar kemana-mana. Tuh yang keenam. Yang ketujuh ini dengan batu yang suci, maksudnya itu dengan air yang suci. Nah, jadi kalau ibu wudu nggak boleh ngobok peluk gitu, ngobok lagi peluk, harus dengan air yang suci. Air yang suci itu ya pasti dengan ini, dengan apa ini? Dengan gayung ya, dengan gayung. Di ini berapa kali, misalnya 3 kali gitu. Kalau diobok-obok, tapi kalau kondisinya itu sedang lagi head, sedang lagi menstruasi, ya masih aman-aman saja sih. Soalnya kan gak ada urusan mau sholat kan, jadi najis nggak masalah. Misalnya saya lagi head terus saya jalan-jalan ke mall, kebelet pipis dong. Nah pas udah nggak usah tengok-tengok, yang penting pokoknya udah buang hajat ya sudah kelar. Yang tempat ininya apa itu, tempat bagian klosetnya itu udah nggak tengok-tengok, udah nggak kepikiran, meskipun basah kek udah langsung deprok aja, karena kan kita nggak butuh suci, butuh keluar aja terus dibuang. Karena dibuang kan ya kan kasihan Bu setelah ini. Ya kalau bisa sih ya untuk diri sendiri, biasakan kita itu kalau di toilet, di kamar mandi, setelah itu jangan bekas kita keluar itu jangan sampai ada kotoran. Tuh orang Indonesia tuh kadang-kadang yang jorok-jorok kalau kita pas lagi, makanya kalau saya lagi ada bimbingan manasik umroh itu saya bilang ke jamaah, Bu nanti di pesawat itu, Bapak Ibu di pesawat itu ada satu kloter, satu pesawat itu isinya 450 jamaah, dan itu pasti dari berbagai macam travel dong, nggak hanya yang kita doang nih dari Cikarang, pasti ada dari mana-mana. Di pesawat, di apa tuh keberangkatan yang sama, di pesawat yang sama itu pasti kita itu toilet tuh. Kalau ke tanah suci kan 10 jam tuh, nggak mungkin kita bebas dari apa tuh toilet. Dan tolong jaga kebersihan, karena ibu tuh berangkat mau ke tanah suci. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau huro, kesucian, fatu minal iman, kebersihan kesucian itu bagian dari iman. Jadi kalau orang beriman ya harus bersih, harus apa Bu? Harus suci, jangan jorok. Nanti kalau ke toilet itu kalau ada orang yang tisunya geletakan itu sering marah-marah Bu pramugarinya itu. Saya biasakan saya langganan kalau nggak Garuda, Saudi Airlines ya, itu mesti kadang-kadang pramugari itu marah-marah, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya jaga kebersihan. Itu mbak-mbaknya kan cantik-cantik ya Bu, tapi hanya pada itu ya agak-agak ngedumel, beres-beres itu geletakan itu, tisu-tisu itu geletakan. Terus kadang-kadang yang mohon maaf Bu, nggak di itu, mungkin nggak bisa cara pencetnya kali ya, itu ya itu, nggak bisa mentet-mentet gini kok nggak, kan beda sama yang di apa tuh, beda sama yang toilet kering soalnya, beda sama yang di rumahnya, kali rumahnya kan pakai gayung, nyur. Dari gayungnya nggak ada. Itu ada kadang-kadang nemu itu Bu, gelas aqua itu loh. Ada aja tuh akalnya orang kayaknya bawa deh gelas aqua itu. Jadi dia mungkin ngantuk red, itu kayaknya ya. Kok tiba-tiba di klosetnya apa tuh toiletnya kamar mandinya pesawat itu ada ini. Pasti habis itu berapa lama lagi situ udah nggak ada, kayaknya dibuang sama mbaknya. Soalnya kalau pakai gini kan basah-basah kan. Ubinnya itu kan nggak boleh itu, ubinnya pesawat tuh nggak boleh basah kamar mandi, belepotan deh, pasti marah-marah. Nah ini ya tadi, maka harus dengan air yang apa? Suci, harus dengan air yang suci.
kondisinya, sebab untuk mensucikan, apalagi kalau sudah berangkat ke sana itu harus tertata niat. Orang berangkat ke Baitullah itu kan bukan untuk pamer, bukan untuk action, bukan untuk gaya. Kita itu bertamu pada Allah. Ya terus kalau sekarang banyak orang foto-foto gitu, itu kan banyak pertanyaan tuh. Itu gimana statusnya Bu? Itu kan juga pamer juga. Nah balik lagi, innamal a'malu bin niat. Itu untuk mungkin niat untuk dokumentasi pribadi ya, kenang-kenangan. Kalau kangen dilihat lagi, oh ini aku ya Allah pernah di dalam Ka'bah. Atau apa 10 itu balik lagi mengenai dia mau pamer atau enggak itu personal ya Bu ya, urusannya pada Allah ya. Tadi ya, jadi kita semua ada di sini harus tegakkan kebersihan, tegakkan ke kesucian, karena itu semua bagian dari iman. Toilet kayak gini, kamar mandi umum kan, kayak masjid, jadi tempat ibu, tempat kerja itu kan umum. Kalau ibu ada sesuatu, sebenarnya itu diri kita sendiri sih Bu. Kok pas ibu masuk kok berserakan, ada tisu, jangan dibiarin. Kemanusiaan, kita punya unsur kemanusiaan sosial, udah ambil aja. Saya juga sering kayak gitu, duh yang pasti batin aja, ini orang-orang gitu aja. Cuma yang mau gergetan pada siapa kan kita nggak tahu ya. Namanya itu bersihin, ambilin itu, masukin ke bak sampah. Terus kita kalau bisa keluar itu tinggalin baik gitu loh, tinggalin dalam keadaannya, bahasa itu kalau mati tinggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi berakhir dengan sama juga, kita mau itu keluar tinggalin dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu, misalnya keluar kerja dari sini, jangan keluar yang ngedumel-ngedumel itu ya. Keluar dalam keadaan apa Bu? Husnul khotimah. Ya jangan mencaci maki, kan banyak orang kayak gitu. Nah ini orang yang nggak beriman, imannya masih jongkok gitu ya. Terus seperti itu. Jadi insya Allah kita ngaji itu kan untuk yang sudah baik, insya Allah mudah-mudahan tambah baik. Yang belum baik hatinya ditata di sini supaya jadi apa? Kesucian yang remeh gini aja kita belajar ya Bu ya. Insya Allah dipelajari ya. Berikutnya yang terakhir, tadi harus dengan air yang suci, jadi bukan air yang najis ya. Terutama karena kan ini bagian sensitif ya Bu. Yang terakhir, apabila itu dengan air ya cukup dengan air. Kalau dengan batu ya dengan batu. Tapi kan ini batu tuh ya istilahnya sudah nggak zamannya ya. Kalau dengan batu ya batu. Kalau itu misalnya batu, tadi kenapa dari awal kok dengan 3 batu? Jadi misalnya batunya ketemu 1, ini misalnya batu ketemu 1, harusnya itu 3 batu. Gitu, jadi 3 batu set gitu, taruh, buang dan buang sampai 3. Ya kayak kita kalau pakai air kan semprot red itu 1, red 2, red 3 kan sampai berapa tadi? 3 guyuran ya. Nah, misalnya tuh ketemu cuman terbatas batu yang mungkin zaman jahiliyah zaman dulu, zaman Rasul tuh luar biasa kan susahnya ya Bu. Kita ini sudah tinggal enaknya. Ini misalnya ada cuman 1 batu, maka batu ini itu dibolak-balik beberapa sisi Bu, sampai 3 kali. Jadi 1 misalnya di bagian sini nih, red gitu. Nanti dibalik, red. Atau sampai berapa Bu? Gini ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang kayak gini. Bu, saya di luar negeri itu, ini ada yang cerita gitu, ke luar negeri kan memang nggak kayak toilet-toilet di Indonesia. Indonesia itu surga bener, toilet-toiletnya tuh airnya tuh semprotan air kan khusus. Kalau di luar negeri itu memang ini Bu, nggak ada semprotan yang sambung panjang itu loh, ngerti ya? Itu di luar negeri nggak ada memang. Waktu itu saya juga pernah ke Turki, itu nggak ada. Jadi pas kita ke kloset red itu pancuran yang ini dari dalam itu pernah gitu deso ya Bu ya, waduh mantul deso ayo mancur, nggak biasa masalahnya kan. Ayo kalau ada gitu-gitu itu saya pelan-pelan Bu, kayak udah pegang takut muncrat kan bahasa semua, kita keluar dimarahin nama itu. Tapi biar orang Indonesia itu emang bener-bener agak ngerti bahasanya, kadang marah-marah tuh Bu orang sana. Apa itu waktu itu kan kita pernah umroh yang plus Turki sebelum pandemi, 3 kali saya ke Turki itu umroh plus Turki ada gitu. Tuh jamaah itu masya Allah, memang nggak kayak di Indonesia, ada tempat wudhu pancuran sendiri. Indonesia kan gitu ya, turun dari bandara, turun kemana tuh bandara Soekarno Hatta, langsung ketemu toilet tempat wudhu khusus, pancuran sendiri khusus, toiletnya juga. Tuh pokoknya di Indonesia tuh luar biasa deh, jangan pindah dari negara Indonesia dah. Itu aja masih ada orang yang pengen benderanya diganti, la ilaha illallah gitu ya Bu ya. Nah ini memang bukan masalah, kan nggak boleh Bu Ustadz.
itu apa ini hormat itu merah dan kata siapa itu identitas negara, lambang negara. Ya saya yang kita ini Palestina lambangnya itu semangka itu ya, warna itunya kan, warna apa itu simbolnya gitu ya Bu ya. Nah itu emang lambang negara, bukan kita nyembah merah putihnya. Itu perjuangan dari para tentanya. Kan ada juga yang mau ngibari bendera la ilaha illallah, itu bukan la ilaha illallah, itu bukan dipasang dalam bentuk dohir bendera, tapi la ilaha illallah itu ditatap di dalam apa Bu? Dalam hati. Ya, jadi intinya pada waktu itu jadi untuk urusan istijak repot itu kalau di negara-negara itu. Nah pas ada tisu, alhamdulillah Bu. Yang masalah itu pas gak ada apa Bu? Gak ada tisu, akhirnya jadi kadang ngobok bur kayak gitu ya Bu. Itu kadang-kadang gini. Nah ini jadi maka kalau ibu itu ya hati-hati aja karena urusannya dengan najis. Masalahnya kalau ibu haid sih aman. Makanya kalau saya lagi haid itu ada jalan-jalan ke mall gitu. Soalnya kan pipis-pipisnya kan bebas. Kalau giliran pas lagi suci gitu kadang-kadang malas, soalnya kan pas kadang-kadang kebelet pipis di mana itu ya tadi harus bersih-bersih dulu. Karena kan badan kita kan dipakai harus suci dari apa? Suci dari najis, mau badannya, tempatnya, apa yang kita pakai untuk sholat semuanya. Karena ini termasuk persyaratan dari apa Bu? Syarat sahnya sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, siap. Pakai ini enggak? Saya ingin bertanya mengenai haid. Iya. Saya kan Terima kasih. Begini Ustazah, saya haid pertama 5 hari, terus suci nih 1 minggu, lalu haid lagi. Terus gimana sholatnya Ustazah? Itu apa termasuk haid, masih haid apa istihadah gitu? Tapi itu darahnya itu banyak seperti haid itu Ustazah. Itu aja sih. Terima kasih. Oh iya, ada 2 ya. Satu. Ini pertanyaan tentang bab darah. Nah, ini masalah bab darah yang memang nanti ada bab khusus ya Bu ya. Cuma sekilas saja saya jawab. Ibu haid selama 5 hari. Nah setelah 5 hari ibu kok sudah nggak ada, ibu hanya kan keramas gitu ya. Terus setelah 5 hari ini suci, sholat, sampai 7 hari gitu dah. Berarti kan dari hari pertama ke 7 itu keluar lagi di hari ke-12 itu namanya ya. Keluar lagi di hari ke-12. Terus itu keluar berapa hari kira-kira? Ya masih seperti haid. Saya nggak nanya darahnya, itunya seberapa hari dari hari ke-12 itu kan keluar 12 sampai berapa lama itu? Seminggu lagi. Nah itu ya. Jadi begini, ibu harus amatin, makanya untuk ibu-ibu kalau bisa punya kalender, yang kalender itu coret-coretan tentang haid ya. Bu kalau saya nanya saya kemarin saya tunjukin ke Bu ya itu ibu saya haid lagi, jadi sebulan bisa 2 kali, tapi sudah melebihi waktu normal. Jadi begini, kalau ibu punya kebiasaan di 3 bulan terakhir, patokannya tuh 3 bulan terakhir, kebiasaannya berapa lama? Saya tuh biasanya haid itu 7 hari, atau mungkin itu tadi saya biasanya haidnya 5 hari, Januari 5 hari, Februari 5 hari, Maret 5 hari. Ternyata kok pas bulan April itu tadi sudah 5 hari, ternyata keramas dong. Kok biasanya 5 hari di istibro ibu, tapi harus cek kayak tadi istibro, nggak boleh percaya sama tadi apa? Balut. Nah setelah 5 hari, oh nggak ada, ini kosong ya. Tapi memang udah jatahnya emang udah keramas 3 bulan terakhir. Terus itu 5 hari itu mesti keramas deh intinya gitu ya. Terus ibu sholat aktivitas suci seperti biasa dong, mungkin sholat, puasa sunnah, atau pas bulan Ramadan gitu kan. Nah ternyata hari ke-12 ibu keluar, tapi itu di luar kebiasaan dari yang 3 bulan terakhir, maka itu disebut darah istihadah, bukan darah haid ya. Tapi ibu amatin dulu itu April itu, jadi ibu meskipun dalam keluar darah itu bukan haid, darah istihadah. Mungkin ya perempuan itu kan macam-macam Bu, hormonnya kan macam-macam. Mungkin kadang-kadang ya pikiran apa kan isinya, kita tubuh isinya darah semua kan,
seperti itu. Nah sudah, ini bulan April ya, itu ternyata hari ke-12 keluar. Itu istihadah karena di luar kebiasaan yang 3 bulan berturut-turut. Mei ternyata sama. Mei ternyata di hari ke-12 keluar lagi. 5 hari ibu suci kan, 12 keluar lagi. Juni ternyata sama juga ya. Nah, jadi intinya ibu ini mengalami yang disebut tadi istihadah. Tapi berikutnya selang katakanlah itu Januari, Februari, Maret itu 5 hari. Misal itu kasusnya April, ternyata ibu nggak 5 hari. Di hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ada sebenarnya tapi masih dikit-dikit ya, tapi di pembalut nggak keluar. Itu sampai hari ke-12 berarti sampai April, Mei, Juni seperti itu. Hari ke-12 berarti ibu masa apa ini, interval waktu haid itu kebiasaannya berubah. Yang awalnya 5 hari jadi bisa berapa Bu? 12 hari. Tapi itu bisa diamati setelah 3 bulan terakhir. Makanya kan ada masa-masa orang perempuan itu kan ada masa iddah. Masa iddah itu per 3 bulan 10 hari bagi ditalak dalam keadaan talak hidup, cerai itu loh. Bukan 3 bulan 10 hari. Ada lagi yang masa iddah untuk talak mati 4 bulan 10 hari, 4 kali suci, 4 kali suci atau 3 kali keramas. Itu untuk yang masih reproduktif. Tapi kalau yang sudah menopause itu hitungannya hari. Kalau 3 bulan 10 hari ya berarti 30 kali 3 berapa Bu? 90 tambah 10 ya 100 hari. Itu ada orang menopause, nenek-nenek menopause cerai ya Bu ya. Itu berarti masa iddahnya 100 hari karena sudah tidak suci. Tapi kalau ada yang masih suci itu 3 kali suci keramas, 3 kali haid terus suci tambah 10 hari itu masa talak. Makanya ada gitu per 3 bulan. Nah kalau kasus ibu tadi, ibu saya tanya dulu kebiasaannya berapa hari? Itu biasanya itu cuma 7 hari. Nah, 2 bulan terakhir ini, sebulan kemarin malah sampai 14 hari. 3 bulan ini cuma 5 hari tapi selang. Mohon maaf ibu pasang itu nggak kontrasepsi nggak pasang itu maksudnya KB spiral itu nggak pasang apa-apa ya. Ini berarti lagi hormon atau mungkin masa-masa yang siklus apa itu mau menopause bisa juga gitu. Makanya darah keluar itu bukan jadi darah haid, darah nifas itu sebenarnya sama Bu, warnanya sama, keluar dari tempat sama, baunya sama, tapi yang bisa membedakan adalah kurun waktu. Nah, kurun waktu. Biasanya kan 7 hari nih, kemarin kan 14 hari berarti harusnya. Iya, harusnya itu setelah 7 hari iya istihadah. Karena kan di luar waktu kebiasaan. Itu mungkin ini hormonnya lagi itu. Nah, nanti diamatin kalau ternyata 3 bulan berturut-turut ibu 14 hari, terus berikutnya ya berarti ibu masa siklusnya 14 hari haidnya. Bulan? Iya, ngikutin yang sebelumnya 3 bulan sebelumnya. Nah ternyata setelah ibu ikutin 3 bulan sebelumnya, kok bulan April, Mei, Juni kok 14 hari terus, ya berarti next berikutnya itu terhitung darah haid. Jadi 14 hari ibu dihitung itu masa yang paling terpanjang menstruasi, sisanya berarti ibu istihadah. Tadi gitu ya. Paham ya Bu? Makanya ibu harus ada coret-coret itu kalender keluar darah itu haid itu biar bisa tahu itu kapan masa haid, kapan masa istihadah. Saya jadi berarti yang kemarin itu kan kelewat sholatnya. Iya harus dikodok itu. Kemarin ada juga jamaah yang nanya di majelis taklim beberapa hari yang lalu, lupa saya majelis taklim mana, si ibu masa nifas. Pas masa nifas dia ternyata operasi sesar kan Bu. Operasi sesar ternyata kalau saya pribadi sih anak 3 normal semua. Emang kalau normal darahnya tuh keluar terus 40 hari sampai 60 hari ya. Nah ternyata dia itu sesar, darahnya hanya keluar di seminggu pertama. Seminggu pertama keluar gak ada darah. Terus dia keramas. Nah habis keramas gak sholat Bu sampai 40 sampai 60 hari. Jadi dipikir kan masa nifas karena kan belum sampai 60, jadi gak sholat sama sekali. Akhirnya kemarin terus selang 7 hari ya, selang habis itu 2 minggu keluar lagi darah. Nah itu masa nifasnya masih bersambung. Ya tetap nggak sholat dia. Jadi selama nggak keluar darah nggak sholat, keluar darah lagi yang nggak sholat gitu ya. Akhirnya ya saya suruh kodok. Yang kemarin jadi ngeliat kalender tahun berapa pakai handphone.
anaknya kan masih kecil 2 tahun gitu. Saya lihat ini masih ibu harus, kemarin saya suruh qodho, yaudah hari-hari ini nggak usah sholat qobliyah ba'diyah dulu rawatib, udah qodho aja yang sholat kemarin, kan lumayan agak panjang sholat itu untuk mengganti sholatnya yang kemarin, karena kan mungkin nggak tahu ya. Itu Bu, ya. Ada lagi? Ya Bu, belakangnya, mangga Bu, pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga yang mulia. Amin. Ustazah mau bertanya, saya kebetulan baru ditinggal sama suami Oh, masya Allah, nggih. Ramadan kemarin. Nah, untuk mandinya aku belum ngerti. Mandi setelah ditinggal, ini Pak apa istilahnya masa idah? Masa atau idah. masa idah tuh belum paham gitu. Ustazah mohon menjelaskan, apa memang ada mandi khususnya setelah ditinggal suami? Apa bagaimana? Mohon penjelasannya Ustazah sebelum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si ibu menanya tentang wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suami, itu ada yang disebut masa iddah. Masa iddahnya adalah 4 kali hulu 10 hari atau 4 bulan 10 hari. Bagi wanita atau istri yang sudah menopause, tidak haid lagi, berarti 4 bulan 10 hari itu ya berarti 30 kali 4 120 hari tambah 10, berarti 130 hari ya Bu ya. Kayak kemarin waktu itu 2 tahun yang lalu ibu saya sama, saya hitungin, ayah saya meninggal tanggal 21 Mei 2021, Abah itu jadi ibu, masa iddahnya saya hitungin sampai, karena udah menopause, udah kepala 7 ya, kita hitung itu ketemunya Oktober tanggal berapa gitu. Ibu lagi masa iddah, karena kan beliau udah menopause, jadi hitungannya hari 130 hari. Dia ibu harus ada masa iddah, karena itu masih tanggung jawab almarhum masih punya tanggung jawab, dia itu jadi mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah, itu masih istri gitu ya, masa iddah masa menunggu. Nah terus ibu setelah pas masa iddah itu apakah ada mandi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada mandi khusus untuk orang wanita yang sedang masa iddah. Baik itu kondisi iddah karena talak hidup, cerai yang cerai biasa itu Bu ya, ataupun talak mati, tidak ada mandi. Yang ada mandi itu untuk wanita yang sedang haid, wanita yang sedang apa Bu, nifas, terus ya suami istri, bagi yang memasukkan 2 persunatan itu farji perempuan dan dakar, kalau sudah masuk udah, mohon maaf ya Bu, bukan kita ngomong jorok ya, dua persunatan sudah masuk meskipun tidak merasakan kenikmatan, belum keluar air mani atau tidak merasakan kenikmatan apapun, baru masuk didodok sama anaknya, diketok sama anaknya, mama, atau itu gak jadi. Nah itu wajib untuk apa Bu? Mandi, karena sudah apa Bu? Udah bertemu. Tapi kalau masih di luarnya gini enggak wajib mandi, cuma istinja saja. Gitu ya Bu ya. Itu yang wajib mandi itu. Jadi selain itu enggak ada. Ya Bu. Nah, yang meninggal tuh wajib. Meninggal itu wajib dimandikan. Ya, karena kondisinya dia statusnya fardu kifayah untuk yang memandikan. Meskipun mohon maaf dia matinya bunuh diri, mati apapun gitu ya, mati maksiat, habis berzina, kalau dia laki-laki ya tetap perempuan tetap wajib dimandikan. Untuk yang masih hidup ini fardu kifayah. Ada orang tuh nggak mau itu matinya mabuk, matinya bunuh diri, matinya itu nggak mau mandi, dosa semua ini. Jadi itu karena hukumnya fardu kifayah. Kita nggak perlu ini mandikan, ini tugas kita fardu kifayah. Mengenai urusannya dia dosa besar atau apa itu urusan personal dia kepada siapa Bu? Pada Allah. Dan kita tidak boleh mencaci maki. Aduh kayaknya dia ini nggak ngerti ya Bu, pas mabok terus tengah-tengah dia taubat ya Bu ya, kan kita nggak tahu. Justru kita ini yang masih belum jelas. Hanya biasakan dengan berkumpul dengan orang baik, biasakan berkomunitas dengan yang baik-baik supaya ketularan apa? Kan ada itu istilahnya dalam hadis itu, kumpul dengan orang jual minyak wangi akan kecipratan apa? Wangi. Meskipun
nggak pegang itu apa itu parfumnya, kecipratan gitu, kumpul sama orang baik, insya Allah akan ketularan apa? Baik gitu. Gitu ya Bu, jadi nggak ada jawaban. Ya, ada lagi, monggo. Itu mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya masalah istinja tadi, karena kemarin pengalaman ngurusin mertua itu kan sakit, jadi harus pakai pampers terus di selangkangannya itu kan patah, jadi kita bingung masalah istinjanya ketika dia BAB, apakah cukup dengan pakai kemarin cuma waslap tisu itu. Apakah itu sudah mewakili menghilangkan najisnya atau seperti apa? Saya mohon penjelasannya. Itu mertua kondisinya bed rest. Bed rest itu bed rest total, bahasanya itu kalau orang Jawa bunga amben. Bunga amben itu bunga dipan. Bunga dipan itu ya udah netep di situ ya Bu. Iya, karena kondisinya kan kakinya memang diamputasi. Bed rest sudah nggak bisa turun dari tempat tidur dah. Iya. Jadi dia sudah tergantung dengan siapapun ya, tergantung dengan orang di sekitarnya kan Bu. Untuk dimandiin, diwaslap, dicebokin, istinja tadi. Terus dia juga wajib sholat kan? Wajib sholat ya Bu, meskipun kondisi karena selama akalnya masih jalan, wajib, nggak boleh meninggalkan apa sholat, dan keluarganya wajib ingetin karena cobaannya ujiannya orang yang sakit, apalagi bed rest di dipan, bed rest total kayak gitu, ujiannya itu nggak sabar, ngeluh, sambat, gruneng itu ya tadi ngeluh, sambat kok gini ntar emosi dia itu. Ini ujiannya orang yang sedang sakit, akhirnya dia males sholat, itu menolak ketentuan Allah itu kayak gitu rata-rata. Tapi kalau itu sudah enggak, bebas, alhamdulillah. Biasanya kan gedumel, marah-marah, kalau anaknya dimarahin, lama dikit dimarahin, gak muncul-muncul dimarahin, itu apalagi udah sepuh ya Bu, itu ujiannya. Dan itu ujiannya bagi yang sakit, dan ujian kesabaran bagi yang apa? Rawat anaknya. Jangan ngedumel, ibu itu harus sabar. Dulu kita waktu kecil diasuh sama beliau, kita mama pipis itu, bu pipis atau cebok zaman dulu, itu orang tua kita telaten. Nah, kita sekarang anaknya harus apa nih? Telaten. Ujian ya, itu insya Allah ladang amal ibadah birrul walidain, anak yang asuh. Nah terus pertanyaannya secara dohirnya tadi, saya cebokin gini terus di selangkangannya mungkin patah, nggak bisa yang dibolak-balik. Kayak gimana, kan terbatas ya, terbatas mobilnya itu. Kalau yang sakit biasa masih miring kanan, miring kiri, bersih itu masih ada. Tapi ini kan repot karena kan udah sepuh, patah tulang, terus ya urusannya kan dibolak-balik, takut ada apa-apa kan. Ini bagaimana? Ini semaksimal kita bisa, semampunya orang menjalankan ketakwaan itu. Iman itu apa sih? Menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Sebisanya apa, nggak apa-apa. Bahkan ada orang yang sedang sakit ngantongin apa itu? Yang tadi apa itu? Kateter. Yang ngantongin kateter dan sakit. Itu sholatnya gimana Bu Ana? Dan nanya gitu nih. Tetap pas lagi sholat kateter isinya kencing, air kencing itu tetap harus dibuang. Dibuang kan? Tapi kateternya nggak usah dilepas ya, repot Bu. Sholat 5 waktu coblos. Ya itu remek ya Bu ya. Susternya juga bisa emosi jiwa, dokternya. 5 waktu sholat itu dicoblos terus itunya. Apa ini kuburnya kan, masang kateter di saluran kemih, nggak seperti itu nggak apa-apa, darurat. Jadi sholat 5 waktu bisa aja kan, sholatnya disuruh jamak juga boleh. Karena kan dia agak repot, soalnya dia bed rest total, berarti sholatnya cuma berapa waktu? 3 waktu, subuh, duhur karena digabung dengan asar, maghrib digabung dengan apa Bu? Bisa ya biar nggak bolak-balik wudu. Terus yang ngerawat itu juga tambah sabar, yang nggak bosen gitu kan? Ada kan bosen ngerawat orang saya udah sembuh sih penyakit ini gitu kan? Atau yang sakit juga kadang-kadang juga emosi dan sebagainya. Tapi tetap wajib sholat, jadi cuma 3 waktu. Nah ini tetap kateternya dibuang. Jadi kondisi sholat berarti pasang itu dong. Pasang apa ini? Kateter meskipun kosong ya, berarti kan ada najisnya juga kan, itunya aslinya kan, tapi nggak apa-apa, tetap insya Allah maaf itu Allah memaafkan, kayak gitu Bu. Jadi terbatas Ibu bersihin aja sebisanya aja, ya, ada bekas kotoran mungkin agak dalam yang
mohon maaf ya, duburnya tadi mungkin kan ngeluarin kotor tuh. Ibu ini mungkin ambil yang pakai tisu basah. Tisu basah kan ada wangi-wangian kan? Ada wangi-wangian gitu, jadi biar nggak bau. Terus berikutnya yang bekas tisu juga mungkin diusap ini, dikasih air dikit, ada pispot atau apa, sebisanya aja nggak apa-apa. Yang penting ya secara keabsahan najis sih, kalau secara detail ya pasti kita masih terpapar ada najisnya juga, karena kan terbatas tempatnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah ikhtiar, gitu ya Bu. Dan insya Allah jangan sampai ngedumel, ya nasihat untuk yang rawat jangan sampai ngeluh, ngedumel. Kita kan juga nggak tahu suatu saat nanti sepuhnya kayak gimana. Ya, yang mudah-mudahan sih nggak ngerepotin siapa ini, anak cucu ya. Nanti cepet, enak gitu kan, dulunya semua pasti akan mati ya Bu. Si kita diantara itu juga pasti gantian kayak gitu. Sampun, cukup ya Bu, ngerti ya? Terima kasih, Ustazah. Ada lagi? Sudah? Hah? Oh iya, mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar kan? Ya monggo. Ya udah nggak dengar nggak apa-apa. Kakak mau sakaratul maut itu kan berapa waktu kan dia nggak mau sholat, udah Iya. mau sholat itu apa? Sholatnya perlu dikodokin sama saudaranya atau gimana gitu Ustaz? Iya. Jadi waktu itu kondisinya pas lagi sakit sekarat gitu, kondisinya masih sadar atau apa Bu? Udah di luar batas kesadaran? Udah di luar batas. Kalau sudah di luar batas kesadaran memang sudah gugur kewajiban. Orang koma, orang itu sudah gugur kewajiban untuk sholat secara dohirnya ya. Tapi tugasnya keluarga tetap dibisikin. Misalnya tuh orang koma itu memang ada yang melek, istilahnya respon itu masih ada yang sudah no respon, 100% merempet gitu ya. Macam-macam kan, saya juga beberapa kali kan dipanggil untuk nuntun orang sakaratul maut. Dia ada yang merempet kayak gini, pas kita tuntut tuh keluar apa Bu? Bener tuh cerita sinetronnya, pinter tuh sutradara ya Bu ya. Tuh jadi keluar apa ini? Keluar air mata Bu, pernah waktu itu di rumah sakit kanker Darmais. Jadi kita tutup baca keluar air mata, Masya Allah gitu. Jadi bagaimana tetap kita ini ingetin Bu, waktunya sholat maghrib 3 rakaat, ingetin Allah waktunya sholat maghrib 3 rakaat. Jadi hatinya nyambung pada Allah, ingetin. Nah otomatis kan setelah pas koma lanjut meninggal ya Bu, titik itu kan meninggal ya Bu ya. Kalau koma itu masih belum, masih dengar siapa yang datang, masih ini sholat, perintah sholat ya kita ingetin, kita dengarkan lafaz-lafaz Allah atau mungkin syahadat, apa tuh sholawat ya macam-macam deh, supaya itu ya dia nggak, kan pertarungan antara malaikat sama setan itu Bu, ngajak-ngajak itu. Tapi insya Allah amal ibadah itu akan ngajak ke kebiasaannya dia apa gitu ya. Ya mudah-mudahan kita itu makanya pembiasaan, kayak tadi kan mau ngaji, mau buka ini kan baca-baca dulu kan, baca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, itu kan pembiasaan biar kita terbiasa. Nih jadi tadi kalau disampaikan akhirnya meninggal titik kan. Nah selama koma misalnya katakanlah itu 3 hari atau 4 hari, dia kan otomatis kan gak sholat, sebenarnya dia sudah gugur apa? Kewajiban, karena kan akhirnya jadi meninggal, kecuali setelah koma dia bangkit lagi, hidup, kan ada kasus kayak gitu kan. Nah itu baru dikodok, dianya yang kodok. Kamu kemarin koma 4 hari misalnya, silakan untuk dikodok sholatnya. Tapi ini kondisi yang mungkin ibu tanyakan tadi, titik terus meninggal. Nah pertanyaannya, apakah sholat itu tadi sholatnya almarhum itu dikodoin oleh keluarganya, ahli warisnya, kadang gitu. Ini memang ada pendapat yang mengatakan tidak perlu lah, itu sholat itu kan masing-masing, nggak bisa diwakil-wakilkan gitu kan. Itu ada yang itu satu. Yang kedua, nggak apa-apa dikodoin, kita lo nerima warisnya, namanya ahli waris. Giliran mati kita nerima warisannya, giliran pas itu suruh bayarin kagak mau gitu ya. Jadi ada yang berpendapat mau mengkodokkan. Jadi ini ada 2 pendapat Bu. Terus Bu Ana ambil yang mana? Saya ambil yang